Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nenggolan, NIM 290205001, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk persekutuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, proprietorship, dan yang kedua ada persekutuan perdata, yaitu civil partnership, dan yang ketiga ada firma dan persekutuan terbatas atau CV yang disebut limited partnership, dan yang keempat perseorangan terbatas yang disebut corporation, dan yang kelima ada koperasi yang disebut cooperative. Di sini aku menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Yang jenis perusahaan perseorangan atau proprietorship yang paling umum adalah penyediaan jasa profesional seperti pengacara, arsitek, agen properti, atau dokter. Perusahaan perseorangan mudah untuk didirikan, bahkan kita sendiri bisa menjadi pemilik usaha. Sebagai contoh, seorang yang menyediakan jasa penitipan anak untuk teman-teman keluarga adalah pemilik usaha perseorangan. Tidak ada ketentuan hukum atau dokumen formal yang harus diisi untuk menyediakan perusahaan perseorangan. Kemudian ini tentunya menjadi salah satu kelebihan utama. Selain itu, pemilik perorangan biasanya dapat membuat keputusan bisnis tanpa konsultasi dengan pemilik pihak lain. Kemampuan menjadi pemimpin sendiri merupakan alasan utama mengapa banyak orang menjalankan usahanya sebagai perusahaan perseorangan. Di sini juga ada persekutuan partnership yang merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Persekutuan memiliki beberapa karakteristik dengan pengaruh akuntansi. Di Indonesia terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan persekutuan terbatas atau CV. Persekutuan memiliki masa yang terbatas. Persekutuan akan berakhir saat seseorang rekan mengundurkan diri dari anggota pemilik perusahaan. Sebagai contoh, persekutuan berakhir jika seseorang rekan pelit. Persekutuan merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia ada 3 persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada persekutuan terbatas atau CV. Persekutuan memiliki masa yang terbatas. Persekutuan akan berakhir saat seseorang mengundurkan diri dari anggota pemilik perusahaan, dan masuknya rekan baru juga akan mengakhiri persekutuan yang lama. Saat persekutuan berakhir, rekan-rekan yang tersisa harus mendirikan persekutuan baru jika kegiatan operasi akan dilanjutkan. Seperti perusahaan perseorangan, persekutuan merupakan entitas yang tidak dikenakan pajak sehingga tidak perlu membayar pajak penghasilan perusahaan. Para rekan harus melaporkan bagian laba mereka dalam persekutuan saat melaporkan pajak penghasilan pribadi. Persekutuan terbatas CV. Persekutuan terbatas CV atau Communautaire Ventoescape merupakan persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih rekan umum, rekan aktif, dan satu untuk rekan pasif. Rekan aktif secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan, sedangkan rekan pasif hanya bertanggung jawab sebesar kontribusinya saja. Dan untuk firma biasanya digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum atau kantor angkutan. Firma menggunakan nama rekan sebagai identitas usaha. Firma tidak memiliki rekan pasif sehingga seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama menurut hukum. Dalam CV, hanya rekan aktif yang dapat melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga.
Pendirian persekutuan, investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seseorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Dan ini pembagian laba atau jasa rekan, salah satu metode dalam mengikuti perbedaan kemampuan rekan dan jumlah waktu yang diberikan kepada persekutuan adalah dengan memberikan tunjangan gaji kepada para rekan. Tunjangan ini diperlukan sebagai pembagian laba bersih dan dikreditkan ke akun modal rekan. Pembagian laba, jasa rekan, dan investasi. Pembagian laba dilakukan dengan tunjangan gaji, bunga atas investasi modal. Pembagian laba, tunjangan melebihi laba bersih. Jika jumlah laba kurang dari total tunjangan, sisa saldo menjadi jumlah negatif. Jumlah tersebut harus dibagi di antara rekan sebagaimana terjadi rugi bersih. Di sini juga ada revaluasi aset, yaitu saat rekan baru bergabung, saldo akun aset persekutuan harus dinyatakan dalam nilai saat ini. Dan yang kedua, kenaikan atau penurunan dalam nilai aset. Kenaikan atau penurunan dalam nilai aset dibagi di antara akun modal para rekan yang ada menurut rasio pembagian laba. Dan yang ketiga, kelalaian dalam penyesuaian akun menjadi nilai saat ini dapat berakibatkan pada pembagian laba atau rugi atas aset untuk rekan baru, padahal laba atau rugi tersebut berasal dari periode-periode sebelumnya. Nah, untuk bonus para rekan, yang pertama, rekan yang ada menerima bonus dari rekan baru saat hak kepemilikan yang diterima dari rekan yang baru lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, rekan yang baru menerima bonus dari rekan lama saat hak kepemilikan yang diterima rekan yang harus lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Di sini ada likuidasi. Yang pertama, penjual aset persekutuan. Langkah ini disebut realisasi atau realization. Yang kedua, membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari relasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba. Yang ketiga, membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi. Dan yang keempat, ada membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka setelah menyelesaikan kewajiban pada kreditor. Baiklah, berikut penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.